Teman-teman semuanya, sampai kapan petani kita akan berhenti untuk mengeluarkan pengeluaran yang berlebih pada pupuk dan pestisida? Ini menjadi momok bagi petani karena pembiayaan yang terus meningkat pada pupuk dan pestisida, tetapi ternyata hasil panennya juga sama, tidak memberikan efek yang positif dalam hasil panen. Nah, teman-teman, dalam beberapa video yang saya biasa berikan alternatif itu tujuannya untuk lebih menghemat dari pengeluaran pupuk dan pestisida. Misalnya saja pada paracetamol yang biasa dikenal sebagai obat tablet yang diminum pada sakit kepala untuk manusia, itu bisa digunakan untuk pengendalian hama pada tanaman, baik berupa jenis-jenis serangga ataupun jenis kutu-kutuan, atau jenis ulat gerayak, ulat pelipat daun, pada padi, jagung, bawang merah, cabai, dan beberapa jenis tanaman-tanaman yang lain. Ini semua bertujuan untuk menghemat biaya petani agar tidak banyak mengeluarkan biaya pada saat menanggulangi hama. Begitupun ketika saya memberikan alternatif pada asam benzoat ataupun asam salisilat. Ini bertujuan untuk meningkatkan imunitas tanaman agar imunitasnya tinggi, perlindungannya tinggi, dapat melindungi dirinya dari serangan hama ataupun penyakit. Semua yang saya rekomendasikan itu adalah yang termurah. Contoh, kita ambil paracetamol saja. Satu papan itu paling tinggi harganya Rp3.000. Sudah 10 biji yang 500 mg misalnya. Begitupun dengan asam benzoat. Asam benzoat ini penggunaannya sangat kecil. Dia hanya 1 gram sampai dengan maksimal 5 gram per 16 liter air. Itu pun tidak sampai 2.000-3.000 per tangki biayanya. Tujuannya itu sangatlah sangatlah dibutuhkan tanaman alternatif ini untuk melindungi tanaman kita dari serangan hama ataupun penyakit. Begitupun pada penggunaan garam krosok, penggunaan zeolit. Ini adalah pembenah tanah yang reaksinya sangat cepat pada tanaman dan harganya pun terhitung lebih murah. Kenapa ini saya berikan? Karena sejujurnya saya ini adalah produsen pupuk dan pestisida. Saya punya banyak merek, dari pupuk organiknya, pembenah tanahnya. Saya juga punya brand pestisida Neofox yang mana ini kan sudah dipakai oleh teman-teman petani. Apa yang mendasari sehingga itu saya berikan? Karena saya miris melihat petani yang diajak untuk menggunakan insektisida ini bermacam-macam merek, tetapi tidak menyelesaikan persoalan pada hama tanamannya. Begitupun diajak menggunakan pupuk berbagai jenis, tetapi tidak juga meningkatkan hasil panennya. Artinya petani ini hanya dijadikan komoditi saja untuk berbelanja terus, ya kan? Mestinya kalau memang itu efektif, setiap produsen harusnya menyiapkan tenaga-tenaga ahlinya untuk turun ke lapangan mendampingi petani. Misalnya dari pupuk, siapkan tenaga ahlinya, turunkan ke lapangan agar masyarakat atau petani ini bisa terayomi,
bisa betul-betul memanfaatkan ilmu-ilmu dari tenaga ahli ini. Jangan diserahkan sepenuhnya pada PPL, karena PPL itu tugasnya bukan menjual produk. PPL itu tujuannya adalah pendampingan di lapangan. Begitu. Harusnya seperti itu. Begitu juga dengan pestisida. Kalau misalnya memang pestisida kita ini bagus, efektif, turunkan tenaga ahlinya ke petani-petani. Didampingi petaninya agar tidak over pemakaian pestisidanya di petani, di tanaman. Karena kalau Anda, misalnya petani ini menggunakan overdosis dalam penggunaan pestisidanya, kan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Petani itu alasannya, kalau saya tidak kasih dosis seperti ini, tanaman saya hancur, saya rugi. Nah, begitu. Jadi terjadilah over pemakaian pestisida itu di tanaman-tanaman petani. Itulah yang dimakan oleh masyarakat Indonesia. Cabenya dikasih insek sebelum dipanen. Nanti bawangnya juga seperti itu, di padinya juga begitu, sayur-sayuran yang lain juga begitu. Sehingga yang kita makan ini nanti semuanya adalah sisa-sisa residu pestisida yang menempel di masing-masing tanaman itu. Nah, itu jadi alternatif-alternatif ini selain murah, itu kalaupun ada residunya tidak sebesar residu-residu yang ditimbulkan dari pestisida itu. Jadi tidak ada petani yang menginginkan tanamannya itu hasilnya sedikit, tidak ada. Semua petani itu mengharapkan hasil panennya banyak. Tetapi ketika dihadapkan dengan biaya tinggi, apalagi nanti ketemu dengan harga murah pada hasil panen itu, maka tentu yang didapatkan oleh petani ini tidak banyak, bahkan banyak yang rugi. Nah, gitu kan. Sama halnya misalnya di petani bawang merah. Jor-joran harga bibit hari ini itu ada yang 70.000 per kilogram. Nah, kalau nanti dipanen misalnya harganya cuma 15.000 per kilo, itu petani bisa untung berapa? Ya kan? Belum lagi tenaga kerjanya, belum lagi inseknya, belum lagi funginya, belum lagi nanti pupuknya. Berapa sisa hasil usaha yang didapatkan dari menanam bawang merah oleh petani-petani itu? Tetapi ketika misalnya harga biaya produksinya murah, misalnya pakainya paracetamol, nanti pakainya ramuan air belerang untuk fungi bakterisidanya, nanti untuk imunitasnya memakai asam benzoat atau mungkin asam salisilat ataupun aspirin misalnya, itu tentu biayanya pasti akan lebih murah, gitu kan. Nah, inilah yang saya harapkan sehingga teman-teman yang saya referensikan alternatif-alternatif ini jangan juga langsung dipercaya, jangan juga langsung ditelan mentah-mentah. Uji dulu sedikit di tanamannya. Kalau sudah oke, kelihatannya bagus, hasilnya bagus, baru diaplikasi ke semua tanamannya. Karena saya juga bukan orang yang sempurna, saya juga punya banyak kekurangan. Tidak semua juga saya tahu, tetapi dengan apa yang saya sampaikan itu, minimal saya sudah mencoba pada tanaman saya sudah berulang-ulang melakukannya, baru saya edukasikan ke teman-teman petani. Harapannya cuma satu, bagaimana petani bisa sejahtera dengan mengurangi biaya-biaya yang dibutuhkan atau digunakan pada saat mensukseskan tanamannya. Terima kasih teman-teman.